Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipil, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aditya Alfiansyah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai permodelan gedung bertingkat dengan menggunakan software ETABS 22. Nah, untuk tampilan ini saya sudah membuka untuk software ETABS-nya. Lalu untuk soal yang akan kita gunakan nantinya, yaitu di sini saya sudah mempersiapkan, yaitu gedung yang terdiri dari basement, ground floor, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 hingga dak. Lalu di bawahnya ini ada ketentuan untuk denah dan ukuran-ukuran setiap ruangannya. Dan di bawah ini adalah dimensi lalu atau data-data material yang nanti akan kita gunakan. Lalu untuk ketentuannya yaitu lokasi yang saya gunakan itu terdapat di Lombok. Lalu profil kolomnya nanti ialah profil IWF, dan untuk jenis perkuatan liftnya nanti saya menggunakan shear wall. Begitu. Langsung saja kita buka untuk di ETABS-nya. Di sini kita pilih new model, lalu pilih use built-in setting width. Nah, kita gunakan metric SE dan menggunakan default material yang United States. Oke. Nah, ini teman-teman bisa langsung mengatur untuk ukuran gridnya, atau juga bisa nanti kita gunakan di custom grid ini dan edit grid. Untuk struktural objeknya kita yang pakai grid only view. Nah, pada tampilan kali ini adalah grid system data. Teman-teman bisa mengedit namanya di sini, dan ini untuk mengedit untuk ordinat X-nya, dan di sini untuk ordinat Y-nya. Ini teman-teman bisa mengatur untuk kebesaran atau ukuran notasi gridnya dan juga warnanya. Nah, setelah ini akan saya masukkan untuk data gridnya dahulu. Oke, di sini saya sudah selesai untuk mengatur gridnya. Kita langsung aja pilih oke lagi. Nah, di sebelah kiri ini sudah menampilkan untuk dari sudut pandang plan view, dan di sini ada sudut pandang dari 3D. Lalu selanjutnya kita mengatur untuk ketinggian setiap elevasi lantainya. Kita bisa klik kanan, lalu add modify grids, dan di sini modify atau show story data. Nah, pada soal kali ini untuk ketinggian setiap lantainya yaitu adalah 3,5 meter. Kita langsung ubah saja di sini. Oke teman-teman, setelah selesai mengatur untuk ketinggian setiap elevasinya, langsung saja kita pilih oke. Lalu oke lagi. Nah, di sini di tampilan 3D sudah terlihat untuk elevasinya bertambah. Lalu selanjutnya ini adalah kita mendefine untuk material yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama kita pilih add new material, kita gunakan United States, dan untuk kita buat untuk betonnya dahulu kita pilih concrete, lalu standarnya kita pilih user. Oke. Nah, ini kita namakan dengan beton yang akan kita gunakan. Kalau di sini saya akan menggunakan beton FC 25 MPa. Kita tulis saja. Lalu weight per unit volume-nya kita masukkan 4700 dikali SIRT buka kurung, mutu betonnya 25 kurung. Lalu untuk E nya kita masukkan 250 MPa,
Dan selanjutnya pada modify ini kita masukkan di sini specify-nya kita masukkan 25 MPa. Ini kita hapus saja. Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan memasukkan material bajanya yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih steel. Oke. Saya akan menggunakan baja SA900. Untuk weight per unit volumenya saya masukkan 77. E nya saya masukkan 200.000. Lalu pada modify ini saya buka, untuk grade nya kita hapus. Lalu FY nya saya masukkan 250, FI nya 550, maaf maksud saya FU nya 550, FYE nya 250, dan terakhir FU nya 550. Oke. Lalu setelah kita membuat material baja tadi, kita bisa pilih copy of material karena kita akan membuat material untuk rebarnya. Di sini kita bisa tulis rebar. Lalu material type-nya kita pilih yang rebar. Nah, untuk weight per unitnya sama lebih 77. Untuk modulus elastisitasnya kita pilih 200.000. Oke, sudah benar. Dan untuk tadi modify-nya kita ubah lagi seperti ini. Harganya 250, sama 150. Oke. Kalau sudah kita buat 3 tadi, kita okekan saja. Lalu selanjutnya kita bisa buat untuk profil seperti kolom dan baloknya. Kita bisa pilih define section properties dan section, add new property. Nah, karena kita akan membuat kolom dan balok dari terdahulu, di sini kita pilih concrete. Oke. Kita tunggu. Yang pertama saya akan membuat untuk kolom satu dulu dengan dimensi 500 x 500 mm. Bisa ditulis K1 500 x 500. Untuk materialnya kita pilih yang beton. Lalu untuk dimensinya juga kita buka sesuai dengan yang kita tentukan. Lalu pada modify modify ini inersianya kita ganti menjadi 0,7 karena ini kolom, kita menggunakan 0,7. Oke. Nah, itu tadi untuk kolom dari beton. Sekarang kita akan membuat balok dari beton dengan ukuran 300 x 500. Kita add new property lagi, concrete. Atau enggak, teman-teman bisa copy dari kolom satu tadi ya teman-teman. Di sini saya milih membuat lagi B1 300 x 500. Materialnya pilih yang beton. Warnanya di sini teman-teman bisa ubah ya teman-teman. Jadi kalau saya mau hijau lebih kebiru-biruan. Lalu untuk bit, kalau balok itu kan berarti yang dimensi yang panjangnya itu menjadi H ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan 500 dan untuk lebarnya yaitu 300. Nah, di sini sudah membentuk balok ya teman-teman. Lalu kita klik yang modify modifier, dan ini balok kita ubah untuk torsional constantnya menjadi 0,001 dan momen inersianya kita pilih 0,35. Oke. Lalu itu adalah tadi untuk material yang beton. Sekarang saya akan membuat untuk frame yang dari baja, karena di soal kita itu untuk lantai bawah, jadi dari lantai basement sampai
lantai 1 ialah struktur beton, dan untuk lantai-lantai atasnya itu struktur baja. Jadi kita akan membuat kolom balok dari beton dan juga kolom balok dari baja. Ini kita bisa add new property, kita pilih yang detail karena baja. Nah, di sini saya akan membuat IWF dari baja. Nanti yang kita pilih baja yaitu SS400, dan untuk profilnya kita bisa lihat di internet. Kalau saya ini sudah mempersiapkan dari katalog baja ini. Nah, di sini saya akan memasukkan untuk profil yang 350 kali 175 sebagai kolam, dan nantinya untuk yang balok dari baja itu 250 kali 125 gitu. Untuk membuatnya saya akan sedikit percepat ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk profil bajanya sudah saya buat. Untuk kolomnya ini 350 kali 150, dan untuk baloknya nanti yaitu 250 kali 125 sesuai dengan yang ada pada tabel Garuda ini ya teman. Lalu kita oke saja, sehingga kita akan mendefine untuk plat lantainya teman-teman. Di sini kita bisa section properties, slab section, kita add new property, kita masukkan plat lantai, slab materialnya kita menggunakan beton. Lalu untuk thicknessnya kita masukkan 120 mm untuk ketebalan plat lantainya. Lalu di sini kita modify untuk plat lantai ini dari membrane F11 ini sampai dengan bending M12 kita ubah semuanya menjadi 0,25. Oke, udah berganti semua ya teman-teman, kita oke saja. Tadi untuk plat lantai. Lalu selanjutnya untuk plat tangga kita akan buat langsung saja copy of property plat tangga. Lalu semuanya sama saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ubah warnanya di sini. Motifnya juga sama. Kita okekan. Terus selanjutnya kita akan membuat untuk firewallnya. Sama di define, lalu section properties, lalu untuk section add new property, kita namakan firewall. Materialnya kita ubah menjadi beton F25 MPa. Lalu untuk modify-nya, nah ini untuk membran F11 nilai F2 nya kita ubah menjadi 0,3. untuk F11 itu 0,35, F22 nya kita ubah menjadi 0,35. lalu untuk M11 hingga M12 nya kita ubah menjadi 0,1. Lalu untuk ketebalannya kita menggunakan 250 mm. Langsung kita okekan saja. Lalu selanjutnya kita akan mendefine untuk response spectrum. Kita pencet define, lalu function response spectrum. Di sini kita pilih dulu untuk yang ASCE7/16, lalu add new function.
Dan sebelumnya teman-teman juga harus membuka pada di sini RSA Cipta Karya. Nah, untuk tadi ini sudah saya setting ya teman-teman. Untuk lokasinya itu saya nama kota misalnya Lombok. Nah, ini sudah tambahkan. Lalu yang kita gunakan ini yang tingkat B dengan satuan. Nah, yang nanti kita masukkan yaitu ini SS, S1 dan juga untuk TL-nya, validate-nya. Mungkin langsung saja kita masukkan nomor. Saya kelasnya B ya tadi, lalu FS-nya kita masukkan. Langsung di copy saja bisa. Satunya. Oh iya, karena ini titik dan koma harus diperhatikan ya teman-teman, karena di punya saya itu koma di tabs itu menggunakan koma, sedangkan dari web itu titik. Jadi kita ubah dahulu, dan long periodnya kita ubah menjadi bubis. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Kalau sudah dirasa benar, langsung saja kita upload. Lalu selanjutnya kita akan mendefine untuk load pattern-nya. Di sini sudah tersedia ya dari tab itu date 1 dan left 1 0. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan untuk SIDL. Kita menggunakan SIDL. Yang masuknya support date, lalu LR atau ban atap itu masuknya live. Kita masukkan win, add new, lalu yang juga dari ordinary add new. Lalu selanjutnya untuk beban gempa EX, ini yang seismik ya teman-teman, seismik add new, dan juga yang EU. Lalu beban hujan atau rain kita bisa tulis R atau rain. Lalu type-nya itu yang order, add new, dan yang terakhir adalah lateral. Lalu untuk auto lateral load-nya ini kita bisa pilih yang S7716, modify. Lalu selanjutnya kita akan membuat spektrum dari tadi load pattern gempa kita ya teman-teman. Di sini kita bisa pilih load cache, lalu yang ini EX kita add copy of cache. Nah, di sini kita ganti menjadi response spectrum. Ini kita masukkan spek. Untuk masukkan scale faktornya itu 98,065 ini kita produksi enter. Oke, dan yang EU juga ya teman-teman. Oh iya, saya kelupaan teman-teman, tadi di bagian define, lalu untuk yang load patterns, nah di sini teman-teman di EY nya kan ada di EX dulu. Nah di sini kan ada X dan Y. Kalau yang di EX itu yang Y dimatikan. Lalu SS nya kita gunakan sesuai yang tadi di web. Di sana ya teman-teman, dan diganti koma. Di sini 12, subclassnya sudah benar B. Lalu
Lalu pada respon modification atau error-nya ini kita ganti 7, sistem overstrike atau omega yang kita ganti 2,5, CD-nya tetap 0,5 dan I-nya 1. Lalu pada temperature-nya ini kita gunakan user define dan kita ganti menjadi 0,479. Oke. Untuk yang EX tadi sudah, lalu yang EY jangan lupa teman-teman, ini di unchecklist. Lalu SS-nya tadi sama. Ya sudah, lalu kita kembali lagi di load cache. Kita buat yang spek yang untuk EU nya. Ini spek EU. Lalu kita ganti respons spektrum, add new, dibagi 7, dan jangan lupa untuk load name-nya ini kita ganti ke U2 karena arahnya itu memakai yang U2. Oke saja. Oke teman-teman, maaf sebelumnya, sepertinya tadi video saya error. Nah, di sini saya sudah agak lebih di depan, tapi kita ulang lagi untuk langkah-langkahnya setelah tadi kita mengganti load cache ya. Nah, setelah itu kita membuat load combination. Nah, di sini saya sudah memasukkan load combination-nya sesuai dengan SMI dan saya itu sudah masukkan tabel. Nah, ini untuk load combination-nya seperti ini ya. Dan sudah saya masukkan satu-satu di sini. Nah, ini caranya modify satu-satu seperti ini. Nanti date-nya berapa, 1,2 SIDL-nya 1,2 satu-satu seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah semuanya, yaitu kita masukkan mesh source. Nah, ini saya sudah membuat satu. Kalau misalnya teman-teman masih ada MS satu ini, di add new mesh source, saya MS2 MS, lalu yang ini di uncheck dan ini checklist, date-nya 1, lalu live-nya itu 0,25, dan untuk SITL-nya itu 1 juga. Oke. Nah, karena saya sudah membuat, maka yang ini kita batalkan, dan ini isinya sama saja. Nah, setelah itu habis itu kita lanjut ke permodelan, karena tadi video saya agak error, jadi tadi saya sudah memasukkan permodelannya seperti ini. Untuk kolom dan balok yang beton itu hingga di lantai 3 sudah saya ubah penampilannya supaya lebih kelihatan ya. Nah, ini jadi untuk yang bawah ini yang warnanya bentuknya kotak ini dan warnanya lebih gelap ini dari beton, dan untuk atasnya ini dari baja seperti itu. Nah, di sini saya juga bolong itu sebagai tempat lift dan tangga seperti itu. Oh ya, waktu itu selanjutnya kita ini bawah ini kita ubah menjadi sendi jepit. Caranya di select semua, lalu assign, join, lalu this time. Nah, jadi yang ini yang jepit ini apply, maka semuanya sudah diganti ke jepit semua. Kita ubah lagi penampilannya.
Oke, selanjutnya teman-teman setelah mengubah tadi sendinya menjadi sendi jepit, lalu selanjutnya kita pilih assign, cell load, uniform, lalu kita pilih ini date-nya itu 2, sebelumnya kita pilih dulu select semua, select sesuai properties frame section, aturan frame, properties select, kita pilih buat lantai dan buat tangga select. Kalau sudah semua ke select, itu assign, lalu seller, uniform, date, kita masukkan 2,87, terus auto existing loadnya kita pilih plan. Oke. Selanjutnya kita select lagi untuk yang balok frame section. Nah, balok ini kan kita ada 2 ya, pilih dua-duanya, yang IWF dan juga yang V1. Select, terus assign, kita pilih yang frame load distribute. Nah, di sini kita pilih berat badannya SIDL, lalu loadnya kita ubah menjadi 4,5. Oh iya teman-teman, saya lupa untuk memodelkan firewall pada permodelan saya ini. Jadi setelah itu lanjut aja langsung ke sini. Kita bikin dulu ya di view yang kita ganti ke elevasi dulu. Misal di A. Nah, di A ini kita masukkan ini quick draw floor atau wall plan ini, lalu pilih yang firewall. Nah, ini titik ini yang sudah kelas, dan saya lupa untuk memodelkan tangga flat tangganya. Jadi di sini saya langsung modelkan saja. Oke, tangganya sudah kita buat, lalu kita pilih lagi untuk di assign di select uniform. Kita ini dulu select under properties, tangga select semuanya.
terus kita assign satu uniform. Setelah itu kita masukkan ke server. Itu caranya select server, properties, wall section, server, select close. Nah, itu habis itu kita pilih local access. Nah, ini sudah terselect semua. Lalu kita tampilkan local access-nya di bagian sini. Nah, untuk server yang panahnya biru masih di luar, kita akan ubah ke dalam. Nah, kita seret aja. Kalau kita edit cells, terus pilih yang reverse, nah maka akan panahnya pindah ke dalam. Setelah itu kita pilih semua server yang ada di basement ya, karena di server basement ini nanti akan kita assign load lateral tanah. Kalau server yang di lift tidak perlu. Assign untuk slot dan uniform. Nah, di sini kita ambil lateral. Nah, C dan D nya ini kita dapat dari sini, teman-teman. Ini ya, untuk C nya itu minus 5,5 dan D nya itu minus 19,25. Lateral atau kalau sudah, selanjutnya kita akan assign untuk diaphragm. Sebelumnya kita matikan dulu local access-nya agar terlihat lebih rapi dan bersih. Lalu di sini define, kita cari diaphragm. Kita akan membuat D1 hingga D7 kalian D7 lantai, D2, D3, D4, D5, D6 dan D7. Oke. Lalu kita selanjutnya akan assign. Caranya yaitu kita mula-mula dari bawah dahulu. Nah, ini untuk plan view models kita select semua platnya. Kita
sign, cari diagram. Nah, ini kita paling bawah dulu, apply. Oke, lalu saja atasnya sudah sama. Oke, setelah itu langsung saja kita langsung saja run. Nah, untuk hasil run analisisnya seperti ini, terjadi banyak lanjutan pada struktur. Lalu untuk melihat apakah UX, UY dan UZ nya ini memenuhi syarat, itu kita bisa lihat di sini, display, status. Ini kita bisa buka analisis result, struktur output, model information, lalu yang ini mass ratio, work participation ratio, dan model partisipasi vektor. Kita oke. Ini akan saya pindah ke Excel. Nah, jadi ini hasil outputnya teman-teman untuk tadi hasil tutorial hari ini. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengerjaan, mohon dimaklumi, dan juga mohon maaf apabila terjadinya kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.